Jumpa lagi di kelas Bahasa Ibrani bersama dengan saya Devlit Pujarselain Lilo di channel To Devlit. Dalam video pembelajaran kita mengenai Bahasa Ibrani kali ini, kita akan membahas mengenai preposisi atau kata depan. Dalam bahasa Ibrani itu juga dikenal ada yang namanya preposisi atau kata depan. Sama seperti dalam bahasa Indonesia, kita memiliki kata-kata yang juga dikategorikan sebagai kata depan. Oke, langsung saja kita pelajari preposisi dalam bahasa Ibrani. Ketika kita belajar mengenai preposisi atau kata depan dalam bahasa Ibrani, itu ada dua hal mendasar yang perlu kita ketahui secara seksama. Yang pertama, sama seperti kata depan dalam bahasa Indonesia, maka dalam bahasa Ibrani, kata depan atau preposisi itu juga selalu bersanding dengan kata benda atau nomina. Jadi dia selalu berpasangan, atau dia selalu mengikuti, atau dia selalu bersanding dengan kata-kata benda. Nah, istilah bersanding atau selalu bersanding dengan kata benda ini, itu yang perlu kita perjelas, karena dalam bahasa Ibrani preposisi yang bersanding dengan kata benda itu dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah jenis kata depan atau preposisi yang terikat atau yang melekat atau yang ditulis tidak terpisahkan dengan kata benda. Jadi dia menempel pada kata benda atau inseparable. Sedangkan yang kedua adalah kata depan atau preposisi yang tidak terikat. Dia tidak melekat dan atau bisa disebutkan dia ditulis terpisah dari kata benda. Nah, jenis kata depan atau preposisi seperti inilah yang pada umumnya kita tahu dalam bahasa Indonesia. Ya, misalkan kita tulis adalah di depan atau kepada dia, itu kepada spasi dia, atau kepada yang terhormat itu kepada presiden misalnya, kepada spasi presiden. Jadi dia terpisah dengan kata benda. Nah, dalam bahasa Ibrani itu ada dua jenis. Ada yang tidak terpisah atau inseparable, dan ada yang terpisah, ditulis terpisah dengan kata benda atau separable. Nah, dalam video pembelajaran kita kali ini mengenai preposisi, yang akan kita bahas adalah jenis preposisi yang inseparable atau jenis preposisi yang melekat dengan kata benda. Oke, baik. Untuk preposisi yang terikat atau yang melekat atau yang tidak terpisahkan, yang inseparable, itu dibedakan menjadi tiga jenis ya. Ada tiga jenis preposisi yang tidak terpisahkan atau inseparable. Yang pertama itu adalah be ya. Jadi ini jenis preposisi yang pertama yang melekat ya dengan kata benda, yaitu be. Perhatikan di sini untuk jenis preposisi ini ya. Dia huruf bet, kemudian ada dages lene, ini dages titik pengeras, sehingga kita sebut dengan bunyi be yang utuh ya. B ya, bet bukan V ya. Tapi di bawah ini ada swa ya, tanda swa bunyi yang simple ya, yang tidak bergabung dengan apapun, bukan swa gabungan tapi swa simple. Dan kita baca ini be ya. B dan bunyi e pepet, be. Nah, preposisi be ini dapat diartikan di dalam, oleh, dengan. Lalu preposisi inseparable yang kedua yaitu ke, ya ini huruf ket ya. Kemudian ini ada sama, selalu ada dages lene di sini. Kemudian di sini ada swa ya, swa bunyi. Ini dapat diartikan seperti atau menurut atau bagaikan. Lalu jenis preposisi yang melekat ketiga adalah le ya. Le yang artinya kepada, bagi atau untuk, di atau pada. Nah, pada umumnya biasanya ya preposisi, tiga jenis preposisi yang melekat atau yang tidak terpisahkan ini dibuat akronimnya. Jadi biasa akronim dari
tiga preposisi yang tidak terpisahkan ini disebut dengan istilah bekele, ya, bekele. Jadi untuk menghafal ini tiga jenis preposisi ini, ya kita bisa sebutkan ini dalam bentuk akronim ini, ya. Bekele. Ada be, ada ke, ada le, ya. Jadi itu membuat kita mudah untuk mengingat tiga preposisi yang tak terpisahkan ini, atau yang inseparable ini. Bekele. Nah, bagaimana penggunaan atau aturan penggunaan preposisi bekele ini, ya, dalam kalimat bahasa Ibrani atau dalam bahasa Ibrani? Mari kita perhatikan selanjutnya. Preposisi yang melekat itu selalu akan digabung dengan kata benda dengan aturan-aturan berikut ini. Jadi preposisi bekele ini pasti nanti dalam penulisannya dia tidak ada spasi. Jadi dia melekat, dia menempel di depan sebuah kata benda. Tapi ada aturan-aturan yang mengatur. Nah, ada 4 aturan yang paling umum mengenai preposisi bekele ini. Yang pertama, kalau sebuah kata benda itu diawali dengan konsonan ini, ya. Ya, ketika sebuah kata benda diawali konsonan dan di bawah konsonan itu ada vokal yang penuh. Ya, apa yang dimaksudkan dengan vokal yang penuh? Adalah vokal yang utuh, yang tidak mendapatkan suara. Jadi vokal yang penuh ini bukanlah vokal yang setengah, semivokal. Karena kalau semivokal itu sama seperti suara gabungan itu, ya, suara gabungan. Misalkan ada ini, ya, hatef patah ini, ya, kemudian ada hatef segol, ya, ini hatef segol, ya, kemudian ada juga hatef kamets ini, ya. Jadi ada suara, ini ada 3 jenis semivokal, ya, vokal yang setengah. Nah, kalau kata-kata benda itu diawali konsonan dan di bawah konsonan itu tidak terdapat vokal-vokal ini, maka kata depannya itu akan menggunakan suara vokal yang biasa. Jadi prinsipnya ini untuk yang standar, ya, yang standar seperti itu. Ini kalau yang tadi bekele itu, ya, tanda kata depan itu atau preposisi itu akan model seperti itu. Kalau misalnya sebuah kata benda yang diawali konsonan, di bawah konsonan pertama dari kata benda itu dia memiliki vokal yang penuh, bukan semivokal yang tadi. Kita lihat saja contohnya. Ini ada kata beshem. Nah, ini kata beshem. Perhatikan di sini kata beshem, ya. Kata beshem ini saya bagi saja, ya. Saya bagi supaya untuk membedakan mana yang preposisi, mana yang kata benda. Ini dia, ya. Oke. Jadi shem ini adalah kata benda. Shem, kata shem ini dimulai dengan huruf shin. Nah, di bawah shin ini ada vokal yang penuh. Ini ada vokal sere, ya. Tanda vokal sere yang penuh, dia tidak ada suara, tanda suara di sini. Jadi dia bukan semivokal gitu, ya. Dia vokal yang penuh, vokal yang utuh, vokal yang diucapkan utuh, bukan setengah. Ketika ini terjadi, maka ini kita ambil contoh saja. Ini preposisi be yang ada di sini. Maka penulisannya adalah sama seperti yang normal, ya. Ada huruf preposisinya, kemudian ada suanya, dan kemudian ada dages lenenya, titik pengerasnya. Nah, ini beshem yang artinya dalam satu nama. Atau kita lihat yang berikut, ada kedavar, ya. Ini kedavar. Perhatikan ini kedavar. Ini adalah, ya, saya garis ya. Ini di davar ini dimulai dengan huruf dalet, ya. Dan di bawah dalet ini ada vokal yang penuh, vokal kamets ini. Ya, ini tidak ada titik, maka kita sebut ini V, ya. Tidak ada titik pengeras ini, maka sebut V, yang bet ini, ya. Maka kita sebutnya kedavar, ya, yang artinya menurut satu kata. Kita ambil contoh saja, kata artinya menurut, ya. Lalu yang berikut itu ada kata le shalom. Ini kata le shalom, ya. Perhatikan ini kata le shalom, ya. Ini dimulai dengan huruf shin, ya.
di bawahnya ada kamet. Ini vokal yang utuh, yang penuh, bukan semi vokal, ya, bukan setengah vokal, vokal setengah. Maka dia seperti ini ya. Di bawahnya ada tanda schwa, ya, schwa vokal yang biasa, yang simple. Ini bisa kita artikan untuk damai sejahtera. Atau kata beaf. Ini kata beaf, ya. Perhatikan ini juga dimulai dengan konsonan dan di bawahnya ada vokal yang utuh, ya. Ini vokal yang penuh, ya, bukan semi vokal. Sehingga kita gunakan jenis preposisi yang bekele itu, yang ada tanda schwa bunyi yang simple di bawah preposisi, ya. Oke, ini dapat diartikan dengan seorang ayah. Lalu yang terakhir, ini ada kata beven. Ini kata beven dimulai dengan huruf bet, ya, huruf bet, dan di bawah ini ada vokal sere, vokal yang penuh. Maka kita gunakan jenis preposisi yang menggunakan schwa bunyi yang simple di bawah huruf preposisi. Ini artinya dengan seorang putra. Baik, ini adalah aturan yang pertama mengenai penggunaan preposisi bekele, ya, penggunaan preposisi bekele. Kita lihat saja contohnya. Ini kita analisa dalam Keluaran 31 ayat 2. Kita lihat ini ada contoh, ya. Saya lingkari beberapa kata yang terdapat preposisi, ya, preposisi bekele. Betsaleel, ini kata Betsaleel. Ini kata Betsaleel, kemudian ini kata lemate, ya, ini kata lemate, ya, nanti kan lemate. Kita bisa lihat ini ada preposisi le di depan. Ini lihat, perhatikan, ini dimulai dengan konsonan, di bawahnya vokal yang utuh, ini ya, vokal yang utuh, sama juga, maka dia menggunakan schwa di bagian bawah. Ini juga dimulai dengan mem, ya, dengan mem. Dan di ini konsonan, di bawahnya ini ada vokal yang utuh. Ini patah, ya, vokal patah. Ini vokal yang utuh, a panjang, ya, a yang panjang yang utuh, ya, bukan semi vokal. Maka preposisinya di bawah preposisi itu ada tanda schwa simple yang bunyi. Contoh lain dalam Kejadian 44 ayat yang ke-7, misalnya di sini ada kata kadevarim, ya, ini kadevarim, dan juga ada kata kadavar, ya, ini kadavar. Nah, di sini ada jenis preposisi. Nanti saya akan jelaskan kenapa di sini justru ada bukan tanda schwa, ini ya, ini nanti kita akan sampai penjelasan. Ini hanya lihat saja bahwa di kalimat ini dalam Kejadian 44 ayat 7 ada contoh kata depan, ya, yang melekat, ya, preposisi yang melekat atau yang inseparable. Nanti ini ada penjelasannya sendiri. Oke, nanti kita lihat. Atau ini kata la avareika, ini la avareika yang di depannya ada preposisi. Nanti juga saya akan jelaskan ke belakang ini kenapa di sini justru dia ada bukan tanda schwa, ya, bukan tanda schwa, tapi dia vokal patah, ya, dia vokal patah. Ini nanti akan ada penjelasan. Namun ada juga perubahan lain yang muncul ketika huruf pertama dari kata benda itu adalah huruf yod, ya, konsonan yod, dan di bawah konsonan yod itu ada schwa vokal yang simple. Jadi contohnya seperti ini, ya, contohnya seperti ini. Ada yod dan di bawahnya tanda schwa, ya, tanda schwa. Maka perhatikan di sini, schwa yang berada di bawah huruf yod tersebut itu akan berubah menjadi tanda vokal hirek. Dia akan berubah menjadi hirek, tapi kemudian hirek tersebut itu akan ditempatkan bukan di bawah yod lagi, tapi akan ditempatkan di bawah huruf preposisi, ya, di bawah huruf preposisi, sehingga dia akan membentuk vokal hirek yod. Kita lihat saja ini, ya, contoh hirek yod. Nah, kita lihat saja contoh ini. Misalnya ada kata Yerusalem. Ini kata Yerusalem ini dimulai dengan huruf yod, ini yod, dan di bawah yod ini ada tanda schwa. Makanya kita baca Yerusalem.
ketika dia mendapatkan, misalnya saja ini hanya contoh, dia mendapatkan preposisi be, ya. Ini contoh saja. Ketika dia mendapatkan preposisi be begini, maka perhatikan tanda swa di sini nanti hilang, ya. Ini juga kemudian hilang, tetapi dia akan berubah menjadi hirek, dan nanti di bawah sini ada hirek, ya. Hireknya kemudian ditempatkan di bawah huruf preposisi itu, ya, atau kata depan. Maka dia menjadi bi, nih. Kemudian dibaca biru shalayim, oke, ya, menjadi biru shalayim. Baik, biru shalayim, oke. Contoh lain, ya, ini artinya di Yerusalem, ya. Contoh lain adalah misalkan kata Yehuda, oke. Kata Yehuda ini juga dimulai dengan huruf yod, dan di bawah yod itu ada yang namanya swa, ya, swa simple, swa bunyi. Ketika misalnya dia mendapatkan, sekali lagi kita ambil contoh saja, pakai b, ya, preposisi be, ya. Ketika dia mendapatkan seperti ini, maka sekali lagi ini kemudian hilang, yang ini berubah menjadi hirek. Nanti dia jadi hirek yod, ya, hirek yod. Maka kemudian dia akan berubah bentuk, ya, menjadi bihuda, oke, bihuda, yang artinya di Yehuda, oke, yang artinya di Yehuda. Jadi ini penjelasan mengenai aturan yang pertama, ya. Aturan pertama, kalau konsonan, kata benda dimulai di konsonan dan di bawah konsonan itu vokal yang utuh, gitu, ya, vokal yang penuh, maka preposisinya, ya, dia menggunakan tanda swa di bagian bawah. Tapi kalau dia mulai dengan konsonan yod dan di bawah yod itu ada tanda swa bunyi, maka tanda swa di bawah yod itu berubah menjadi hirek, menjadi huruf i, dan dia kemudian ditempatkan tidak di bawah yod lagi, tapi ditempatkan di bawah huruf preposisi, ya. Dan ini adalah misalnya adalah contohnya. Oke, kita lanjut ke aturan yang kedua. Ini tolong diingat baik-baik, ya, dihafal baik-baik mengenai perubahan ini. Nanti ke belakang juga ada perubahan yang kemudian masih ada hubungan dengan yod dan swa ini. Nah, kita yang kedua. Oke, baik. Kalau sebuah kata benda, ya, kalau sebuah kata benda itu diawali dengan konsonan, konsonan lain selain yod tadi, ya. Jadi ini semua konsonan lain selain yod, dan konsonan-konsonan selain yod itu juga mendapatkan swa vokal yang simpel. Nah, ini mirip seperti tadi yang yod tadi, ya. Yod, kata yang dimulai dengan yod, ya, konsonan yod, di bawahnya ada swa. Tapi itu pengecualian, dia punya kasus sendiri, ya. Sekarang konsonan-konsonan yang lain, ya, konsonan-konsonan lain juga mendapatkan swa simple yang bunyi, swa bunyi yang simple di bawah konsonan-konsonan itu, maka kata depannya itu akan menggunakan hirek. Jadi ini akan sama saja, ya. Kata depan atau huruf kata depan atau preposisi itu dia akan menggunakan hirek. Swa yang ada di bawah kata depan itu akan hilang dan diganti dengan hirek, ya. Karena memang dua bunyi swa yang vokal itu tidak bisa berdiri berjejer, ya, tidak bisa berjejer. Dan karena preposisi itu menggunakan swa bunyi be, ke, le, maka ketika ada kata benda yang diawali dengan tanda swa di bawah konsonan itu, ya, maka dia juga swa bunyi, ya. Oke, kita lihat saja contohnya. Ini ada kata kiberit. Nah, ini kita lihat kiberit. Ini pada dasarnya ini ada dia terdiri dari kata berit, ya. Ini, ya. Maaf ini saya tulisnya agak berit. Ini kalau dia ketemu dengan misalnya kata depan ke, ya, oke, ini contoh, ini jalan ceritanya ini. Maka sekali lagi dua swa ini tidak bisa berdiri bersama-sama, ya, tidak bisa berdiri sama-sama.
salah satu harus mengalah, dan yang mengalah itu adalah yang di sini, yang di preposisi. Maka dia harus menjadi hirek, sehingga dibunyikan ki berit. Oke, jadi ini ki ini, ya, ini adalah perubahan, ya, perubahan yang terjadi oleh karena ada dua swa bunyi, sehingga kemudian dia jadi ki. Ya, jadi kalau kita temukan kata-kata dalam bahasa Ibrani, ya, dalam kitab-kitab Perjanjian Lama yang seperti ini dalam benak kita sudah langsung harus membuat analisa dan kesimpulan awal bahwa kata ini ada bentuk preposisi di depan, dan ini pasti ada tanda swa, tapi karena ada tanda swa di huruf pertama dari kata benda itu, maka dia berubah menjadi hirek, ya. Tanda swa yang di bawah preposisi berubah menjadi hirek. Ini artinya menurut perjanjian, ya. Ke-nya artinya menurut, berit artinya perjanjian. Atau misalnya ini kata bidevarim, ya. Ini bidevarim juga sama, ya, bidevarim. Oke, ini berarti sebenarnya di sini harusnya ada tanda swa begini kan, ya. Karena bekele, ya, ada tanda swa. Tapi ini hilang, ya, dihilangkan. Tidak ada, oke, tidak ada, ya. Maka dia menjadi bidevarim, ya, artinya dengan kata-kata. Atau contoh yang lain, ini ada kata bisheol, ini kata bisheol, juga seperti itu, karena di huruf pertama dari kata benda ini konsonan yang mendapatkan swa bunyi, maka swa yang ada di bawah preposisi harus dihilangkan, diganti menjadi huruf atau vokal hirek, ya, sehingga kita baca bisheol yang artinya dalam sheol. Baik, yang lain ini misalkan kata livery. Nah, ini kata livery ini sama juga, ya. Ini adalah hirek, ya. Jadi preposisinya menggunakan hirek, tidak lagi menggunakan swa bunyi, karena salah satunya harus mengalah. Tidak bisa swa bunyi itu berjejer bersama-sama, ya. Salah satunya harus swa bunyi dan swa diam, tapi karena di bawah vokal vokal di bawah preposisi juga adalah swa bunyi, huruf pertama ini juga aturannya pasti adalah swa bunyi, maka tidak bisa swa bunyi berdiri bersama-sama berurutan. Salah satunya mengalah. Yang mengalah mana? Yang mengalah adalah yang di preposisinya, dia berubah menjadi hirek. Ini artinya untuk buah-buahan. Oke, baik. Yang ketiga, aturan yang ketiga, jika sebuah kata benda itu diawali dengan konsonan yang mendapatkan swa gabungan. Oke, kalau tadi yang yod dan juga konsonan yang lain itu mendapatkan swa simple, maka bagaimana kalau ada sebuah kata benda yang diawali dengan konsonan apapun, tapi di bawah konsonan pertama dari kata benda itu terdapat swa gabungan. Swa gabungan itu sekali lagi adalah tanda swa yang bergabung dengan vokal, sehingga kadang-kadang swa gabungan kita sebut juga dengan semi vokal, ya. Seperti hatef patah ini, ya. Ini huruf patah dan dengan swa. Kemudian hatef segol, ini segol, ya, ini segol dan juga swa, dan juga hatef kamets, ya, hatef kamets yang terdiri dari vokal kamets dan juga swa. Nah, ini disebut dengan swa gabungan, ya. Oke, disebut dengan swa gabungan. Apabila huruf pertama dari sebuah kata benda itu di bawah huruf pertama dari sebuah kata benda itu ada swa gabungan, ya, maka perhatikan preposisi itu akan menggunakan vokal pendek atau tanda vokal yang sama dengan tanda vokal yang ada di swa gabungan itu, ya. Oke, kalau dia hatef patah maka dia menggunakan huruf patah, dia hatef segol maka dia menggunakan huruf segol. Kalau dia hatef kamets, maka dia menggunakan huruf kamets. Jadi sama. Kita lihat saja contohnya. Ini misalnya kata ka hasyer. Oke, ini kita lihat ini ka hasyer. Kita analisa ini. Ini misalnya
Saya bagi dulu. Kata asyir ini dimulai dengan konsonan, di bawah konsonan ini ada, ya. Sabar, saya ganti di bawah. Nah, ini. Oke. Di bawah huruf alef ini ada sua gabungan, ya. Ada semivokal di sini. Ya, ketika ini semivokalnya atau sua gabungannya adalah hatef patah. Nah, karena di sini ada hatef patah, maka huruf atau vokal patah di sini akan sama digunakan di preposisi. Oke, maka jangan heran kalau di sini jadi ka asyir, bukan ke lagi, bukan menggunakan sua bunyi lagi, tapi dia sudah menyesuaikan vokal yang di bawah, menyesuaikan dengan yang ada di sua gabungan itu. Nah, ini artinya sesuai dengan apa? Nah, lalu yang berikut ini misalnya kata beemet, ini kata beemet. Nah, ini juga dimulai dengan hatef segol. Ini hatef segol, ya. Lihat, perhatikan. Nah, ini ada vokal segol di sini, ya, vokal segol. Maka tanda yang ada di bawah preposisi itu adalah vokal yang sama yang ada juga di sua gabungan itu. Maka dia menggunakan segol, karena ini segol, ini juga segol. Nah, sehingga kita sebut beemet, yang artinya dalam kebenaran. Oke, yang ketiga, ini contoh yang ketiga, misalkan lahali. Ini juga sama, di bawah ini ada hatef kamets, karena ini adalah huruf kamets, vokal kamets, ya. Maka vokal kamets itu juga digunakan sama, ya. Jadi preposisinya mengadopsi tanda vokal yang ada di depannya, yang ada di sua gabungan yang ada di depannya, ya. Nah, lahli ini artinya untuk penyakit. Oke, baik, itu yang ketiga. Oke. Namun kadang-kadang saat sebuah kata benda itu dimulai dengan alef, oke, dan dia mendapatkan hatef segol, ya. Kadang-kadang saja, ini memang tidak selalu, tapi ada kadang-kadang kita temukan dalam bahasa Ibrani yang di Perjanjian Lama. Kadang-kadang ketika kata benda itu dimulai dengan konsonan alef, ya, kemudian di bawah konsonan alef itu ada vokal hatef segol, ya, vokal hatef segol, maka terkadang kita temukan vokal gabungan tersebut nanti akan dipindahkan ke bawah preposisi dalam bentuk vokal sere. Jadi dia akan berubah bentuk menjadi vokal sere, ya. Jadi contoh saja, jadi dia akan hilang, dan ini akan hilang, dan kemudian dia pindah ke preposisinya. Misalnya kata Elohim ini kemudian misalnya saja dia bertambah dengan, ini hanya kita pakai contoh, mungkin ada yang lain, preposisi yang lain, ini hanya contoh. Misalnya ini kata Elohim kita tambah dengan preposisi le, ya, le di sini, ya. Maka yang terjadi adalah dia akan begini. Ya, ini maaf ya, ini maksudnya adalah sebenarnya ini, oke, ini sua bunyi di sini, sua bunyi, oke, sua bunyi ya, seharusnya sua bunyi, ya. Maka ini hilang, ini juga hilang, ya, diganti dengan vokal sere, ya, pindah dia, ya, dia menjadi vokal sere, dan vokal gabungan atau sua gabungan yang ada di huruf pertama dari kata benda itu hilang, ya, tidak ada lagi situ, dia pindah ke bawah preposisi tapi dalam bentuk vokal sere, sehingga ini menjadi le lohim, artinya bagi Allah. Kita lanjut ke aturan yang keempat. Jika sebuah kata benda itu diawali dengan mendapatkan kata sandang tertentu atau artikel definit. Nah, sekarang kalau gitu, ya, kalau ada kata benda, di depan kata benda itu sudah ada duluan artikel definit, ya, atau kata sandang tertentu. Pembelajaran mengenai kata sandang tertentu, kalau ada yang masih belum paham mengenai kata sandang tertentu, bisa lihat, ya, di deskripsi ini saya cantumkan linknya, bisa lihat video pembelajaran mengenai kata sandang, aturan kata sandang ketika dia berjumpa dengan kata benda. Nah, apabila sebuah kata benda itu sudah diawali, sudah ada kata sandang di depannya, maka ketika dia sebuah kata benda itu dimulai sudah ada
kata sandangnya, ya, kata sandang tertentu he gitu ya, maka kata sandang atau huruf he itu ketika kita mau kasih preposisi depan, maka huruf he itu akan dihilangkan, ya. Konsonan he ya, itu akan dihilangkan. Lalu vokal yang ada di bawah atau tanda vokal yang ada di bawah kata sandang itu akan dipindahkan ke bawah huruf preposisi, dan tanda swa yang ada di bawah preposisi itu hilang, ya, digantikan dengan vokal dari he yang sudah hilang juga. Oke, supaya jangan bingung kita lihat saja contohnya. Ini misalnya kata dasar, ini kata ish, ya, ini kata ish yang artinya laki-laki, ya. Oke. Kemudian kalau misalnya ish itu ditambahkan langsung dengan preposisi, dia menjadi le ish, oke, ya, yang artinya untuk laki-laki. Kalau misalnya kata ish itu bersanding dengan kata sandang, maka dia menjadi ha ish, ya, atau akan diartikan laki-laki itu, jadi semacam penunjuk, ya. Nah, bagaimana kemudian kita mau tambah preposisi di depan kata yang sudah mendapatkan kata sandang? Bagaimana caranya? Kita lihat. Jadi nanti h-nya itu hilang, vokal yang di bawah h itu dipindahkan ke bawah preposisi. Nah, ini misalnya kata ha-ish, ya, ini ha-ish. Ketika dia misalnya saja, ini contoh saja, dia mendapatkan preposisi le, bisa ke, bisa be, ya, bisa. Ini hanya contoh saja, kita ambil yang le. Nah, misalnya begini, maka yang terjadi huruf he-nya hilang, ya, huruf he yang ada di kata sandang itu hilang, dan kemudian ini juga hilang, ya, ini juga hilang, tidak ada, ya, digantikan dengan vokal yang ada di kata sandang itu. Jadi dia pindahkan, ya, sehingga nanti dia akan menjadi laish. Oke, dia menjadi lais. Oke, ini tidak ada aturan apapun sebelum yang kita pelajari di aturan 1, 2, dan 3. Jadi kalau dia ada vokal seperti ini, ya, vokal yang selain aturan 1 sampai 3 tadi, maka kemungkinan pasti ada kata sandang tertentu yang sudah hilang dan vokal dari kata sandang itu dipindahkan, ya, ke bawah preposisi. Nah, lais ini kemudian kita bisa menerjemahkan untuk laki-laki itu. Ya, ini sudah mulai terbentuk kata, ya, terbentuk frase, lama-lama jadi sebuah kalimat. Kita lihat contohnya dalam Kejadian 44 ayat yang ke-7 tadi, yang tadi saya sampaikan, nanti akan saya kasih tahu karena kita akan pelajari. Misalkan ini yang dalam Kejadian 44 ayat 7, kita tadi temukan ini contoh untuk yang, ya, untuk yang di bawah ini, di bawah konsonan dari kata benda itu ada tanda swa gabungan, ya, tanda swa gabungan, maka vokal di bawah preposisi itu mengikuti vokal yang ada di swa gabungan itu. Maka ini la, ini a juga. Oke, la, vareika. Nah, ini contoh yang lain yang tadi saya katakan, ini ada kadevarim dan ada kadavar. Lah, ini aturan dari mana? Kenapa dia di sini di bawahnya malah huruf patah gitu, ya? Ya, di sini juga swa, ya, tapi di sini patah, ya. Ini kamet, ini di sini patah. Maka kalau seperti ini, pasti di depannya ini ada huruf he sebenarnya. Ya, di antara ini dan ini sebenarnya sebelumnya ada huruf he, ya gitu. Tapi he-nya ini kata sandang. He-nya maksudnya adalah kata sandang, ya, kata sandang tertentu. Pasti ada kata sandang tertentu yang di bawahnya adalah huruf patah, ya, gitu. Sama di sini juga huruf patah. Tapi karena aturan nomor 4, ini hilang. Vokal yang ada di sini di bawah he ini adalah patah, dipindahkan ke sini. Nah, itu adalah contoh atau penjelasan mengenai aturan yang keempat ketika sebuah kata benda dimulai dengan kata sandang tertentu yang sudah melekat, maka huruf kata sandang h itu dihilangkan, kemudian vokal yang di bawah kata sandang tertentu itu dipindahkan ke bawah preposisi. Baik, itu adalah 4 aturan mengenai preposisi bekele atau preposisi yang melekat
atau yang inseparable dengan kata benda atau nomina. Ya, dalam video berikutnya kita akan belajar mengenai kata-kata depan yang separable atau yang ditulis terpisah dengan kata benda. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai kata depan atau preposisi yang melekat, yang inseparable, yang tidak terpisahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai preposisi. Shalom Aleichem.